bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Untuk itu, untuk yang lainnya, saya juga sebagai alumni di Saiful Awareness, alhamdulillah bisa merasakan apa-apa yang sudah disampaikan oleh coach kita, coach Nakoy. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan coach Nakoy beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang berkah, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sekian untuk sambutan pada hari ini, yang mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih Terima buat kasih. Silakan. Terima kasih Pak Mastam atas sambutannya. Demikianlah tadi sambutan dari Pak Mastam. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Acara selanjutnya literasi yang akan dibacakan oleh Pak Mujiono. Silahkan Pak Mujiono. Halaman 131 Pak. 130. The Power of Soul. Cari dulu. Masih cari. Bismillahirrahmanirrahim. The Power of Soul. Yeah. Kita adalah makhluk spiritual yang sedang mendiami badan kasar, bukan badan kasar yang sedang belajar spiritual. Kita adalah makhluk spiritual. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam kelompok hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Sepanjang sejarah terciptanya manusia, dari asali sampai detik ini, manusia-manusia sejati sedang belajar bagaimana menjadi manusia sesungguhnya. Of the human. Satu pertanyaan besar adalah mengapa perlu belajar menjadi manusia? Bukankah kita sudah menjadi manusia? Jawabannya jelas, belum tentu. Mengenal hakikat manusia tidak semudah membalikkan tangan. Bahkan tidak pernah habis mengupasnya. Ribuan pemikir, ribuan tulisan sejak ilmu pengetahuan muncul tidak pernah selesai membahas eksistensi diri manusia sejati. Mungkin para pemikir dan para cendekiawan telah mampu dan berhasil menemukan titik temu manusia secara fisik atau badan. Tetapi mereka belum merasa cukup menggali sisi lain tentang manusia, yaitu jiwa atau nafs. Bahkan sampai dunia ini berakhir, kita sebagai manusia belum cukup untuk mengupas jiwa kita sendiri. Anda tahu kenapa? Karena jiwa berasal dari roh Tuhan. Sementara badan kita berasal dari alam, yaitu tanah. Ilmu yang mempelajari tentang alam bisa ditemukan, sementara ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau roh hanya sedikit. Hal inilah yang menyebabkan manusia adalah makhluk multidimensi. Kadang-kadang di satu sisi bisa sebagai objek, di sisi lain bisa sebagai subjek,
dalam menemukan kebenaran yang universal. Dalam mencari eksistensi diri dan Tuhannya, manusia diberikan sarana yang disebut wahyu. Menurut Syed Hussein benar dalam bukunya The Head of Islam, During Rules for Myth, secara garis besar wahyu Tuhan dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu alam semesta, manusia itu sendiri, dan kitab suci. Ketiganya dipandang sebagai kitab untuk dipelajari makna dan isinya. Yang pertama, Makrokosmos adalah kitab alam untuk dibaca dan dijelaskan. Kedua, kitab jiwa dalam diri kita, Mikrokosmos, yang diturunkan berdasarkan kasihnya untuk membimbing manusia sepanjang masa dan sebagai dasar dari berbagai agama dan sekaligus menjadi kunci untuk membaca kedua kitab sedalamnya, yaitu alam semesta dan jiwa. Diteruskan, Bu, atau gimana? Ya, Pak. 3 petunjuk bagi sang jiwa. 1. Kitab pertama, Wahyu Alam Raya. Jangan menyakiti hati orang, menginjak semua dan membunuh nyamuk saja rasanya. I think cukup, Pak. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak Mujiono. Sebab kau sudah siap, kita panggil kos kita, yaitu Kos Nakoy, yang akan menyampaikan Kinaum Nafs. Silahkan Coach, waktu dan layar sah, silakan. Baik, Bu Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas antum fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul karim. Yang saya doakan para sahabat-sahabat alumni Seven Wonders, 21 Days to be Transhuman, yang bergabung di pengajian subuh Seven Wonders. Nggak terasa kita sudah memasuki hari ke-18 Ramadan ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kesempatan kepada kita agar bisa memaknai bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik untuk mentransformasikan diri kita menjadi manusia insya Allah di atas rata-rata. Amin, amin, amin. Manusia di atas rata-rata adalah orang biasa yang memiliki hati yang luar biasa. Jadi bukan terlahir tanpa masalah, bukan hidup tanpa ada ujian,
bukan bisnis nggak ada persoalan, tapi manusia di atas rata-rata adalah kualitas hatinya memang luar biasa. Orang yang hatinya luar biasa, maka akan mudah mengubah di luar hatinya, termasuk membantu orang lain untuk juga berubah menjadi yang terbaik. Ya. Imam Ghazali misalnya membagi hati ini menjadi 3. Ada kolbun salimun, kolbun maridun, dan kolbun mayitun. Ada kolbun salim, orang yang kemudian hatinya sehat. Orang yang hatinya sehat, insya Allah jiwanya juga sehat, badannya juga sehat. Jadi kalau hatinya sehat, insya Allah ya, penyakit juga jadi jauh. Di buku The Heart of Seven Awareness, kalau dibaca itu, orang yang hatinya sehat itu, kecepatannya itu per detik di atas 100.000 kecepatannya. Sehingga penyakit itu jauh sekali datang kepada dia. Jadi kalau mau sehat, ya harus hatinya luar biasa. Qalbun salim. Dan orang-orang yang qalbin salim, orang-orang yang hatinya sehat, ya, insya Allah akan menjadi cahaya ya buat kehidupannya sendiri. Bahkan ketika semuanya tidak ada gunanya lagi, ya kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Ya, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, hati yang bersih, ya, hati yang baik. Jadi hati yang luar biasa, hati yang baik, qalbun salim ini akhirnya bisa selalu ada kabar baik di antara banyak keburukannya. Selalu ada good news di antara bad news ya teman-teman. Bahkan kadang-kadang kayak model wartawan ya, wartawan itu adalah bad news is good news. Kabar buruk adalah kabar baik. Kalau kita mungkin bad news is bad news ya. Kabar buruk adalah kabar baik. Jadi buat wartawan itu, Bu Atik, yang ditampilkan tuh biasanya halaman paling depan tuh kabar yang bad news. Yang good news bagian belakang. Misalkan menang bola atau apa belakang. Yang depan tuh yang bad news. Kadang-kadang yang kabar menakutkan. Indonesia akan mengalami resesi. Nah itu ditulis bagian depan ya. Itu ya. Alumni Seven Awareness misalnya, ya waktu saya dapat rekor muri juga nggak ada di kupas di bagian depan juga ya, karena itu good news. Tapi kalau seorang kakek ya memperkosa seorang anak kecil berusia 15 tahun, nah itu bad news, langsung dipasang di mana-mana ya. Jadi banyak berita-berita buruk yang kemudian menjadi kebutuhan untuk media ya teman-teman. Ternyata persoalannya adalah dunia marketing, memang marketnya atau pembelinya lebih menyukai berita-berita buruk daripada berita baik. Jadi qalbin salim atau hati yang sehat ini insya Allah ya, kalau dijaga, pertama kita lebih sehat, penyakit juga jauh. Kedua, lebih bahagia. Karena orang-orang yang berqalbin salim ini, dia sadar bahwa dia miskin memang. Dia sadar dia memang belum sukses memang. Tapi kemudian dia gantungkan itu ya kepada pemilik semuanya ini. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah ya, dia gantungkan kepada Allah yang Maha Kaya.
bagaimana cara kemudian agar kita ya dekat dengan yang maha kaya, maka kita nggak boleh merasa kaya gitu, Bu Atif. Kita harus menjadi fuqara ya. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu, ya wahai manusia, ya antumul fuqara ilallah. Kamulah yang membutuhkan. Kamulah yang membutuhkan Allah. Dan Allah nggak membutuhkan kamu gitu. Karena Allah sangat kaya. Jadi pada saat seseorang ini kemudian dia merasa fakir, al-fakir, atau yang membutuhkan ya Allah, atau yang tidak punya apa-apa, kecuali semuanya milik Allah, maka Allah bisa melipat gandakan, membalikan semua tersebut ya teman-teman. Tapi kemudian ketika kita merasa sombong dan merasa tidak membutuhkan Allah, maka kita akan terjatuh ke qalbun maridun, hati yang sakit. Qalbun marid itu, hati yang sakit ini justru menjadi awal penyebab penyakit fisik, ya termasuk stroke, termasuk jantung, kanker, ya penyakit berat yang dalam kategori kedokteran saat ini itu diawali oleh qalbin marid, hati yang sakit, hati yang mudah terkena penyakit dalam ya, bukan penyakit dalam seperti mah dan sebagainya, tetapi penyakit yang memang dari dalam ini. Orang yang memiliki penyakit di dalam atau qalbun marid, maka sulit juga dia bahagia pada saat orang lain lebih bahagia daripada dia. Masalahnya dalam kehidupan kita ini selalu ada orang seolah-olah lebih bahagia daripada kita gitu. Yang PNS ya, Kang Mas Tami yang lagi ngejar PNS ya, lihat pengusaha bilangnya apa? Ya. Enak banget dia jadi pengusaha, jam 11 siang bisa jemput anaknya, bisa makan siang di rumah, gitu kan Pak Mas Tam ya. Yang pengusaha ya, lihat ya, kemudian yang lainnya ya, di mahasiswa bilang juga sama. Jadi pengusaha kok buyeng banget ya kayak gini, mikirin karyawan. Coba jadi mahasiswa lagi ya, aktif di organisasi enak gitu ya, nggak mikirin bayaran kayak gini ya, pajak sebagainya. Yang mahasiswa juga sama ya, enak ya jadi pejabat, datang disambut dan sebagainya ya. Jadi akhirnya nggak kita kolbunya kolbun marid, hatinya sakit. Ciri dari orang yang kolbunya marid adalah dia merasa kurang terus. Kurang ya. Dia merasa serba kekurangan. Kan pernah menyimak ya di Seven Wonders ketika ada seorang bapak yang menemukan patung di pedesaan di Cina dan seluruh keluarganya bahagia termasuk putri-putrinya, tapi sang bapak lagi melamun di kamar sehingga tetangganya bingung kenapa si bapak itu sedih, baru aja dapat patung emas yang dijual bisa miliaran ya. Dia bilangnya apa? Saya itu sedang memikirkan di mana 9 patung lainnya. Jadi nggak cukup ya, karena dia mendengar kata pembisiknya gitu Pak Yudi, bahwa sebenarnya ada 10 patung emas. Nah dia baru dapat 1, maka dia bilangnya apa? Ya, lagi mikirin di mana sih 9 patung lainnya gitu. Coba dapat 9-9-nya gitu Pak Mas Tam, mungkin ya lebih kaya lagi. Jadi ada orang tuh yang modelnya kayak tadi, kayak petani tadi, sudah dapetin nikmat, tetapi masih komplain, masih kurang, karena tadi memikirkan yang belum dia dapatkan.
Nah, orang-orang yang kolbunya ini memang marid, di akhirnya kalau kurang itu ya gampang nuntut ya, gampang komplain, gampang nuntut, gampang juga emosi ya, gampang juga ya, akhirnya juga mudah berucap kata-kata yang buruk dan sebagainya ya teman-teman. Kolbin marid ya, ini aja sudah buruk ya, apalagi kalau bikolbin mayitun ya, bikolbin mayit, hati yang mati. Orang kalau sudah kolbun mayit, maka tidak ada yang bisa mengubah hati dia. Dia sudah sangat keras, bahkan tidak ada bisa menerima nasihat dari manapun. Dia sudah mati sebenarnya, hanya masalah fisik aja waktunya berakhir. Ya, ada banyak contoh-contoh yang kemudian menjadi pelajaran buat hidup kita, orang-orang yang kemudian bikolbin mayit ya, hatinya sudah mati. Fir'aun salah satunya ya. Fir'aun ini hati juga mati. Dikasih nasihat oleh Musa alaihissalam, Nabi Musa juga tidak mempengaruhi dia. Ya, kemudian raja-raja ya yang zalim itu adalah hatinya sudah mati ya teman-teman itu. Orang yang hatinya mati maka tidak bisa menerima kebenaran dari luar ataupun kebenaran dari dalam yang disebut dengan inner voice. Jadi kayak nggak ada lagi nurani atau suara hati yang mengajak dia dalam kebenaran dan kebaikan. Sudah nggak ada. Orang yang nggak ada nuraninya, ketika dia membunuh itu juga biasa-biasa aja. Ketika dia berbuat zolim juga biasa-biasa aja. Sudah nggak ada rasa penyesalan, sudah nggak ada rasa ya kealfaan, sudah nggak merasa bahwa ini menjadi dosa gitu. Antara dosa dan tidak itu sama aja gitu. Sebagai sebuah habit yang sudah terlanjur, existing habit ya, yang sudah terlanjur jadi. Orang yang biasa ngomel pada orang lain, maka buat dia itu sesuatu yang sudah lumrah-lumrah aja ya. Orang biasa hoax atau fitnah kepada orang lain, itu buat dia adalah biasa-biasa aja. Karena sudah biqalbin mayit. Orang yang hatinya mati itu bahkan ibunya wafat pun tidak menyentuh hati dia. Saya pernah waktu itu ya, mentraining para pesertanya adalah para mantan teroris di BNPT, Nepiter. Ada pelaku bom Bali 1, bom Bali 2, ada JW Marriott, ada juga bom Sarina. Rata-rata perakit bom. Ya. Dan mereka bilang, waktu bapak saya mati saja Pak, saya tuh nggak nangis. Ibu saya mati aja nggak nangis. Karena memang saya lahir dari ibu saya. Tapi saya sudah beda dengan ibu saya. Ibu saya dia menghormati Indonesia, bendera. Kalau saya enggak. Jadi di mata dia itu adalah itu tidak menyentuh hati dia. Tapi ketika dia dapatin 1 minute awareness gitu Pak Mas Tam, baru dia menangis. Baru dia menyesal begitu luar biasa. Dan akhirnya berkomitmen di jalur hijrah. Ada yang sekarang alumni Seven Awareness itu buka kuliner di Solo, tadinya teroris bom Bali 1, ya, yang bom Bali 1 dan sebagainya. Ini kalau dia mau berusaha, ya, selalu masih ada kesempatan. Orang yang biqalbin mayit, kalau dia masih berusaha, terutama dia connectingkan kepada Allah, dia bertaubat, Allah akan aktifkan kekuatan akalnya, dan kemudian dia mau belajar dengan ilmu, maka insya Allah di waktu yang akan datang bisa berubah, bisa biqalbin marid, bahkan biqalbin salim. Teman-teman yang jadi ada orang yang sampai seperti itu, ibunya wafat saja pun enggak membuat dia berubah.
Dan dia merasa dia memang ibu saya, tapi sekarang tidak. Saya numpang lahir doang sama ibu saya. Jadi teroris itu berpikirnya sudah sangat luar biasa ya. Kalau di penjara ada yang teroris masuk, itu dalam waktu nggak lama juga bisa banyak gitu. Kalau digabungkan akan jadi university ya, learning center ya, malah sharing tentang ilmu-ilmu mereka dengan yang lain, rakit bom dan sebagainya. Tapi kalau dipisah mempengaruhi narapidana lainnya, sehingga memang ini yang kemudian diwaspadai, terutama anak-anak kita ya. Sekarang teroris itu nyasar ke anak-anak sekolah, anak-anak SMP, SMA, itu yang disasar Pak Mas sampai itu. Karena di mata dia kalau masih muda tuh akan menjadi lebih panjang lah dibandingkan yang seusia 40 tahun, baru kemudian diajak ke 50 tahun. Jadi banyak anak-anak kita ya, atau anak-anak remaja yang sedang tidak hanya narkoba yang sedang mengintai, tetapi juga jaringan teroris yang bisa jadikan dia menjadi salah satu ya anggotanya gitu. Bahkan di Sarjito di Yogyakarta itu ada rumah sakit yang kemudian saya datang itu dari dokter umum dia mau belajar di dokter spesialis namanya residence ya. Dan proses menuju ke residen tersebut ternyata dia karena sering menyendiri, kemudian jarang juga berkomunikasi dengan yang lain. Pada saat pulang ke kosannya diambil oleh satu kelompok orang, kemudian dibawa menghilang beberapa bulan dan ditemukan lagi sudah bengong-bengong di pantai di daerah Manado gitu. Tapi itu bukan yang pertama, pernah sampai 2 kali juga. Jadi level mahasiswa aja resiko seperti itu tuh banyak gitu. Sekarang mulai masuk ke SMP ya. Kalau dulu SMP kan tawuran aja ya. Sekarang narkoba dan teroris itu juga yang sebenarnya diwaspadai ya teman-teman. Dan mereka juga karena sudah biqalbin mayit sehingga yakin bahwa yang dia lakukan itu benar di mata dia. Berjuang di jalan Allah dengan cara jihadnya gitu. Padahal jihad menurut Seven Awareness ya, itu kan ada 3. Pertama adalah dari kata jahada ya. Jahada ini artinya adalah bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau sukses memang kunci 1, bersungguh-sungguh. Nggak boleh setengah-setengah. Ibaratnya kalau di Seven Awareness, kita hanya punya berapa alasan? 1 alasan. Pertama, sungguh-sungguh dalam apa? Ada dari kata jahada itu bisa menjadi jihad. Bersungguh-sungguh dalam ya fisik ya, secara physically. Jadi kalau kerja ya masuk, kalau dagang ya bukan dagang kemudian hari Senin dagang, Selasa enggak gitu ya. Jadi kalau kerja ya bekerja dengan sungguh-sungguh secara fisik hadirnya. Ya, tidak hanya hadir tok tapi juga pada saat masuk dia juga produktif. Ada yang dagang misalkan di alun-alun, dagang sih tapi nggak kreatif. Sama-sama dagang chicken, satu yang nungguin sambil main game, satu lagi dia mulutnya dia ngompa-ngompa balon gitu ya Pak Yudi sampai bengkak. Dia pasangin di samping ayamnya itu, dia bilang 5 gratis balon. Akhirnya yang dibeli oleh anak itu kira-kira anak kecil lihatnya bukan ayam ya buat anak kecil, tapi apa? Balonnya. Itu dia berarti bersungguh-sungguh dalam berdagang. Bukan hanya dagang aja, sungguh-sungguh dalam berdagang. Targetnya bagaimana jualnya luas ludes kan. Kalau pegawai maka bersungguh-sungguh dalam bekerja selesai tugas-tugasnya itu.
Jadi target yang jelas sebelum mau masuk, pada saat masuk mau mengerjakan apa, satu hari itu dikejar targetnya gitu. Bukan kemudian yang penting masuk, ya kalau ada bos ya kerja, nggak ada bos ya main game, enggak ya. Guru juga sama, bukan yang penting saya absen, yang penting saya datang ke sekolah, persoalan nanti ngajarnya apa ya nanti ya. Bahkan kalau guru-guru ya dia nggak prepare, nggak menyiapkan materinya, kadang-kadang siswa kita ini mendapatkan hal yang sama dan diulang-ulang. Memahami guru tertentu ya di satu sekolah nggak belajar, nggak dapetin ilmu yang update, merem aja udah hafal ini Mas sampaikan. Guru bahasa Arab sudah 15 tahun, ya hafal, ganti siswa doang gitu. Maka guru saya mengatakan, Profesor Dr. Komar Hidayat mengatakan, kalau kamu berhenti belajar, berhentilah mengajar. Jadi kalau guru malas keluar untuk belajar, malas belajar, nggak usah ngajar lagi deh. Kasihan anak-anak masa depan bangsa kita. Dipegang oleh guru-guru yang nggak ada passionnya di situ. Nggak ada cinta, nggak ada gairah, nggak ada vision, nggak ada value. Sebatas yang penting saya ngajar, dapat uang, pulang. Sayang kan Pak Mas Tam. Harusnya dilatih anak-anak kita, anak-anak ajaib, ketemu guru yang bahkan saya sering menyampaikan bahwa guru Indonesia itu 98% gurunya kurikulum, 2% guru inspirasi. Kurikulumnya masa kepala sekolah kan, rapih kurikulumnya itu. Tapi siswa tuh nggak ada yang terinspirasi. Ya. Jadi guru-guru kita ini sudah terbebani oleh aturan sistem pendidikan yang sangat berat. Sehingga boro-boro mikirin cerita yang menarik, boro-boro mikirin apa sudah puyeng dengan berbagai administrasi yang repotin gitu ya Pak Sam ya. Iya betul Coach. Akhirnya datang juga auranya orang kasihan, ya, udah lemes duluan ya, aduh ngajar tuh sekarang malah jadi sisa-sisa energi dia. Sisa awal energi mana? Administrasi. Karena kalau nggak rapi nggak dapat ya sesuatu yang dia kejar kan. Jangannya nanti tidak saya. Apa? Jangannya Coach nanti bermasalah. Iya. Akhirnya kan ya ngejar itu ya. Soalnya kalau mendahulukan kualitas sebatas ngajar, tapi administrasi nggak rapi, ya tadi Pak Masam sampaikan. Akhirnya bisa berjam-jam ngurusin itu terus. Apalagi sistem pendidikan yang nggak pernah final ya Pak Masam. Kurikulum yang berubah terus ya. Kurikulum yang berupdate. Padahal menurut saya kurikulum itu kuncinya adalah bagaimana guru dan siswa itu menyenangkan. Yes. Mau online, mau offline, kalau gurunya menyenangkan, siswa juga senang, ilmu gampang masuk. Tapi kalau kemudian ya siswanya juga boring, siswa juga takut, ya nggak gampang masuk ilmu itu. Menurut ilmu parenting self-awareness ya. Jadi ya mungkin siapa yang punya pengalaman waktu kita kecil, nggak suka matematika, ketika gurunya auranya aura kasihan. Tapi ketika gurunya aura kasih, mendadak bisa ngerjakan matematika tuh. Betul nggak? Ya, kok bisa? Ya bisa, karena ada cinta, ada mahabbah, ada cinta antara murid dengan guru yang kemudian melahirkan keberkahan ilmu. Sekarang ini kan hampir minim mahabbahnya itu. Gurunya memang kerajinan main TikTok, sehingga anak muridnya juga teman dia lihat gurunya kayak gitu kan. Muridnya juga sama, akhirnya terlalu dekatnya banget tuh akhirnya nggak ada berkahnya gitu. Dekat boleh, tapi jangan terlalu banget. Ayo Pak Guru tos, gitu ya Pak. Masuk ke ruang guru, nyelonong aja nggak assalamualaikum juga. Akhirnya terlalu dekat dan nggak bisa membedakan kapan profesional, kapan sosial, kapan ini, dan akhirnya ya muridnya bingung. Guru atau apa ya dan sebagainya. Jadi
teman-teman yang luar biasa ketika gurunya itu ya dia punya karisma, dia punya sesuatu yang memang lahir dari dalam, dan murid juga terpengaruh positif, melahirkan cinta, kasih sayang, mahabbah. Guru bilang, ya ketika seorang murid menyukai gurunya secara ilmu, ya bukan menyukai secara fisik, maka seperti terconnecting begitu baik ya teman-teman. Sahabat-sahabat yang murid. Dan itulah berkah dalam ilmu itu teman. Walaupun mungkin kadang-kadang guru ngasih nilainya C, jelek, tapi pada saat lulusannya jadi profesor, jadi doktor, jadi orang-orang hebat juga Pak Mas Tam. Guru ngasih nilainya ya, ngasih nilainya mungkin A, keluar juga biasa aja. Jadi kalau kita punya guru yang dekat itu baik ya. Tapi sebagai murid kita juga harus bisa menjaga ya sesuatu yang dia adalah guru saya. Ya teman-teman yang kuat. Tapi kalau kemudian ya kita lupa, yang terjadi berkahnya nggak ada. Saya sering menyampaikan kalau mau pintar, YouTube dan Google udah cukup. Tapi kalau mau berkah harus punya guru yang tulus. Guru yang mendoakan kita setulus mungkin, dengan motivasi adalah ya karena Allah gitu. Jadi bukan karena pendekatan bisnis atau uang, atau pendekatan karena politik atau kepentingan, tetapi murni karena memang dia menghargai bahwa muridnya ini adalah seorang hamba Allah yang kelak bisa menjadi orang hebat kalau dia doakan ini. Dan ini harus dirawat, dijaga. Kalau Anda punya seseorang di dekat rumah, Pak Mas Tam, orangnya masih ada, targetin kalau Lebaran saya mau datang ke sana. Saya sekarang kalau Lebaran pun saya masih berkunjung ke guru saya. Padahal selama saya kuliah nggak pernah ngajarin saya. Guru saya ini yang di masjid selalu nyuruh-nyuruh saya. Tapi guru saya. Ya, saya adalah orang yang selalu ahli. Ya, ahli ya diandalkan. Karena saya hanya punya berapa alasan? Satu alasan. Nah, kok pasang spanduk? Ya, Pak. Wajahnya tuh wajah yang menyenangkan. Pasang spanduk little to me. Ya akhirnya nggak disuruh lagi ya. Dikit saya gitu. Mungkin sekali suruh besoknya disuruh lagi. Kamu ambil sana, ambil ini uang beasiswa buat santri ke komplek dosen, jalan gitu. Nah, kau ambil ini, bersihin ini. Jadi wajah saya yang serba siap ini seperti sedang menyiapkan sebuah kuali, wajan yang akan datang lauk yang luas. Jadi sebagai seorang murid itu harus menunjukkan wajah yang serba siap ya teman-teman. Akhirnya gurunya suka sama dia. Suka dalam artian ya ilmu ya teman-teman. Suka, senang. Disitulah kemudian kesenangan guru itu menjadi berkah buat murid itu. Teman-teman. Ya, yang kalau dalam bahasa pesantren namanya ilmu laduni ya, ilmu yang nggak pakai logika. Tiba-tiba dia jadi orang besar, jadi orang sukses. Kalau dicari jejak digital bingung dari mana bisa berhasil kayak gitu ya teman-teman. Sahabat-sahabat hebat. Ya, mungkin dulu patah mengatakan guru kencing berdiri, kencing berlari ya. Ya ini memang tantangan dunia pendidikan kita ya, tidak hanya guru saya rasa juga ya, tetapi juga dalam banyak hal ya. Ketika Jepang hancur Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika, maka Kaisar Jepang mengumpulkan para yang tersisa, yang dia tanya apa? Masih ada guru nggak di sini? Masih. Kita bangun kembali negeri ini dan kita kalahkan musuh kita. Guru. Ya, pernah Perdana Menteri lagi makan, undang tamu-tamu pejabat di rumahnya. Tiba-tiba Perdana Menteri ini dia menundukkan kepalanya, orang Jepang gitu ya. Seperti ini, kayak bongkok gitu.
Pejabat bingung siapa yang dihormati, bukan orang terkenal, bukan siapa-siapa. Ditanya oleh temannya, siapa itu? Guru les anak saya. Kebayang ya, guru les anak dia tuh dihormatinya begitu luar biasa. Apalagi guru ngaji ya, Pak Mas. Di Indonesia kadang-kadang kebalikannya ya. Waktu saya kuliah itu ya alternatif pencarian itu hanya satu, guru ngaji. Dan selalu guru ngaji itu ketika nego dengan yang orang yang mau minta diajar anak itu selalu nggak punya kekuatan dalam ya negosiasi gitu Pak Yudi. Nanti saya kasih segini ya Dek. Bilangnya apa? Ya Bu, ya kan? Ya namanya mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya kembali ke orangnya gitu. Kalau orang yang memuliakan ilmu, maka dia memuliakan guru. Karena guru itu bukan mesin, memuliakan guru. Semakin banyak guru dimuliakan, semakin mulia juga rezeki kita, teman-teman. Berkah kita rezeki kita. Jadi ya itu harus dirawat, dijaga. Saya kalau dari Lebaran sama Bunda Dewi, anak-anak, biasanya open house ke Prof. Nazarul Umar. Walaupun cuman ya setengah jam. Dan ya seperti menguatkan kerinduan ya teman-teman itu. Sahabat-sahabat hebat ketemu dengan guru ya teman-teman. Walaupun ya sekarang sudah banyak berubah, tetapi saya ada tetap menjadi murid buat dia gitu. Teman-teman yang great. Jadi jihad pertama adalah jihad bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah dalam ya secara physically. Jadi kalau kita mau sukses ya udah jangan setengah-setengah. Dagang ya sungguh-sungguh, kerja ya sungguh-sungguh, bukan on off. Ya, sungguh-sungguh aja ikuti aturannya. Setiap perusahaan beda aturan, setiap lembaga beda aturan, setiap bos beda aturan. Yang penting kita ikuti aturannya. Ya, sebagai hamba Allah juga kita punya aturan. Coba kalau ya apapun pasti ada aturannya. Jadi hamba ada aturannya. Ya. Aturan yang jelaskan, dilarang bersyirik menyekutukan Allah, ya, beriman, bahkan juga ya sebagai hamba yang akan masuk surga ada 4 aturannya. Pertama adalah iman, amal soleh, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Itu aturan kan? Saya nggak mau ikut aturan, ya nggak bisa kan? Baru aturan ya, bayangkan aturan di Indonesia ke Hong Kong aja udah beda aturan. Dari Hong Kong ke Malaysia beda aturan, apalagi beda dunia, beda alam. Aturannya dunia dengan aturan kubur berbeda, aturan kubur dengan akhirat berbeda. Mobil yang mewah, Alfa di dunia, dikubur ditolak. Dikubur ditolak. Uang yang segudang, baru di level kuburannya nolak. Kuburan nggak butuh uang-uang itu. Makam tuh butuhnya adalah ya, amal soleh kita. Amalun soleh. Amal soleh biqalbin salim, dengan hati yang sehat. Ya, bukan seperti agama tertentu yang kalau dia suka barang, ya barang itu dikubur bersama orang itu. Sehingga kadang-kadang ada orang iseng kuburan dibongkar ya. Nggak takut sama mayatnya, tapi nggak ada dicari apa? Hartanya itu ya. Bawanya emas banyak tuh, diambil emasnya gitu. Di Islam yang dibawa nggak ada. Nggak ada sama sekali kecuali amal soleh. Amal soleh ini harus dibawa ya teman-teman hebat. Jadi jihad yang berarti sungguh-sungguh dalam physically, kemudian juga sungguh-sungguh dalam ya yang juga tidak kalah penting, sungguh-sungguh dalam berpikir. Awareness of thinking. Bab pertama dari 7 awareness. Jadi sungguh-sungguh dalam berpikir yang kemudian ya teman-teman Inggris, sahabat-sahabat hebat disebut sebagai ijtihad. Ijtihad ini artinya ya kita harus
berpikir dengan keras, ya, bagaimana kemudian melakukan sebuah perubahan tersebut. Kalau seorang pedagang, dia jihadnya bagus, semangatnya oke, dorong gerobaknya juga semangat, tapi kurang ijtihad. Dagangnya kayak gitu aja, cara kerjanya, pola dagangnya, ya hasilnya sama, kurang ijtihad. Tapi ketika dia dorongnya semangat, Pak Sam ya, dorong gerobaknya semangat, dia ijtihad. Dia berpikir bagaimana caranya, ingat dalam materi awareness of silence ya, tadabbur itu, bagaimana caranya biar dagangan saya laku. Nah, ketika dia bertanya seperti itu, jawabannya pasti banyak. Karena dia sudah membuat pertanyaan yang super penting. Bagaimana caranya usaha saya laku? Bagaimana caranya rumah tangga saya bahagia? Bagaimana caranya karir saya baik? Bagaimana caranya agar anak-anak saya soleh? Anak-anak saya nurut, anak-anak saya nggak tergantung dengan gadget. Ketika dia bertanya seperti itu, pasti ada solusinya gitu. Selalu ada jawabannya. Tapi ketika kemudian kita juga tidak ijtihad, tidak sungguh-sungguh dalam berpikir, dalam merenung, ya mengalir begitu aja, yang terjadi adalah ya polanya sama, cara kerja sama, dan hasilnya akan sama. Ijtihad. Mama Stam, guru, sekarang ijtihadnya ikut Seven Awareness, ikut rumah sadaran, ikut pengajian-pengajian, bagian dari mengijtihadkan strategi dalam pikiran. Terus dikuatkan ya teman-teman. Jadi jihadnya harus powerful, yang kedua adalah ijtihadnya juga sama. Ini digunakan dengan baik sekali untuk merenung, berpikir strategi bagaimana. Kemudian mengapa ya? Mengapa pelanggan saya loyal? Mengapa pelanggan saya kabur? Nah, itu juga dianalisa kan. Mengapa itu juga maknanya dalam ya, ada great why ya. Teman-teman include sahabat-sahabat debat, yaitu kenapa ya. Teman-teman luar biasa. Kenapa, dan kenapa. Maka saya sering menyampaikan kan di dalam evaluasi di 21 Days to be Transhuman, kenapa saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan muncullah di situ teman-teman include, sahabat-sahabat debat. Nah, ketika kita sudah melihat why-nya itu ya, maka akhirnya kita akan ijtihad dengan sungguh-sungguh. Zaman sekarang ini kan problem terbesar anak-anak kita tuh sekarang di gadget ya Mas Tam. Karena orang tua berpikir yang penting anak saya diem. Kalau diem berarti anteng berarti sukses. Padahal anak yang bagus tuh anak yang nggak bisa diem ya. Lompat sana, lompat sini. Orang tuanya bilang, kamu nih nggak bisa diem. Duduk yang sopan ya. Ya, kata anaknya dalam hati ngomong juga, ayah nih ya sibuk terus, kerja terus ya. Jadi ayahnya bilang ke anak kecilnya, kamu nih main terus. Anaknya bilang apa? Ayah kerja terus ya. Jadi nggak nyambung ya, teman-teman Inggris. Jadi dunia anak memang dunia mainan, dunia anak dunia yang tak teratur ya. Dunia anak dunia sedang berkembang otak kiri dan otak kanannya, sehingga ya extraordinary ya teman-teman. Sahabat-sahabat debat. Kebetulan kan besok itu yang tanggal 13 itu ya Bu Atik. Saya bertemu anak-anak yang beda beragam karakternya. Anak-anak yang ya ada anak yang kalau mau berangkat sama orang tuanya, ini mama siapin makanan, nasi goreng. Kalau teman kamu minta, bilang aja. Habis. Mama juga susah. Bapak kamu jualin nganggur. Biarin aja teman kamu minta-minta, nggak usah dikasih. Ada anak yang waktu datang ke Ramadan Camp Awareness, belief systemnya kayak gitu terhadap hidup ini. Dibentuk oleh orang tua. Tapi orang tuanya merasa itu benar, itu baik. Anaknya pun kalau nggak di clearing the mind, nggak dilatih hal yang baru, dia akan melakukan yang sama. Sampai dia dewasa, tetap aja ahli pelit ya.
Ada orang tua yang bilang kepada anaknya, ini mama siapin roti ada 2, kalau kita susah ya nak. Tapi kalau ada teman kamu lebih susah, kamu bagi 1 nak. Allah sih maha kaya, pasti kamu nanti, mama juga nanti sukses lagi. Ada kerjaan lagi anak. Ini orang tua yang didik anaknya kayak gini, tiba-tiba ya bertemu di ruangan yang sama. Nah, tugas Seven Wonders itu mentransformasi yang good menjadi great. Ada orang tua ngerasa yang penting saya sudah ngasih uang, anak saya sudah sekolah di sekolah yang terbaik. Sekolah nggak membahas itu kok. Sekolah kadang-kadang membahas yang formal atau esoterik ya, yang tampak luar aja. Dia rajin, dia rapi, dia hafalan suratnya bagus, ini. Tapi yang bagian dalam itu nggak tersentuh. Jadi memang beda ya kalau teman-teman pahami antara ya kenapa anak-anak kita yang mungkin seusianya itu butuh, yang besok itu batik ya, yang Ramadan Camp Seven Wonders itu. Itu contoh belief system ya, contoh belief system yang orang tua kadang-kadang ngajarin kayak gitu. Apalagi ada juga anak-anak kita waktu kecil itu orang tuanya sukses, karirnya bagus, dikasih ke orang di rumah, entah itu saudaranya, entah itu mbaknya juga nggak ngerti ilmu, didik anak, taunya cuma satu, pokoknya biar kerjanya rapi, anak suruh diem aja deh. Caranya bagaimana? Bohongin. Cara bohongin bagaimana? Kalau belum tidur dia tok-tokin itu kasur atau lemarinya, tok, tidur. Ada nenek gayung. Akhirnya anak kecil sudah gayung. Merem deh gitu ya. Akhirnya kalau ada nenek gayung dari kecil sudah ditanamkan bohong kayak gitu, ditanamkan penakut. Pas kita sudah sadar anak kita SD, kok anak kita malah jadi penakut. Dia menyerahkan anaknya ke orang yang nggak paham, ya iyalah. Dia merasa sudah cukup ngasih semua, dia lupa bahwa mungkin di sekolahnya bagus, di rumah dia nggak prepare, nggak dijadikan satu tim orang di rumah, akhirnya mendidik dia selama bertahun-tahun, anaknya semakin hari semakin penakut. Takut mengambil keputusan, takut ini. Kalau ditanya gimana nak? Terserah mama. Makan apa nih? Terserah ibu. Oh makan apa? Terserah ayah. Itu anak yang serba takut ambil keputusan dalam ilmu parenting. Dan dibiarkan kita sebagai orang tua karena nggak ngerti, nggak apa-apa deh. Maka cek deh teman-teman yang great. Selamatkan anak-anak kita ya. Saya sebagai teman, sebagai coach, sebagai juga ayah buat anak-anak saya. Ya, dan di Ramadan Camp itu saya selalu melibatkan anak saya, Pak Yudi. Zara Ziva juga ikut, karena Zara Ziva itu dibentuk oleh ada peran neneknya dulu. Waktu saya masih tinggal di Kalideres, yang serba boleh, apapun boleh. Boleh semuanya. Tapi Zelia yang sudah tinggal ke Serpong, itu banyak membentukkan saya dan istri saya. Dan lebih strong leadership-nya, beda. Jadi, ya kadang-kadang anak pertama itu kadang-kadang lebih manja, kadang-kadang lebih strong, tergantung situasi sosiologi pada waktu itunya. Zara Ziva itu karena ya saya juga masih belum punya power waktu itu, harus tinggal satu rumah dengan mertua, dan dia sangat wow dengan cucu kembarnya, sehingga apapun boleh berdampak kepada dia. Maka kemudian saya masukkan dia di pondok pesantren yang betul-betul kayak zaman dulu saya tidurnya 30 orang di lantai, kemudian berdesak-desakan, ngantri, lagi mandi disalib oleh kakaknya, dibully, disangsi suruh berdiri, dan saya tersenyum aja. Dia bilang, ayah gimana ayah? Nggak apa-apa nak, gitu, biar kamu belajar. Hidup ini memang tidak seperti ucapan di tulisan atau di TV. Kamu harus merasakan ada orang-orang yang perilakunya gitu, nggak mau aturan, maunya nyalip, kamu nggak salah kamu dihukum. Tapi kemudian saya bekali dia di Ramadan Camp, karena di pesantren pun nggak membahas itu. Di pesantren nggak membahas bagaimana dia menemukan
one minute awareness, bagaimana dia menemukan kata kunci yang membuat dia belajar yang sungguh-sungguh. Belum diajarkan ke dalam-dalam ke sana, belum bagaimana kemudian forgive and forget, memaafkan yang sudah lampau di masa lalunya. Ada trauma-trauma yang mungkin dia sedikit sakit hati kepada ayahnya atau ibunya, tapi disimpan. Bagaimana dia forgive, dia buang memori-memori buruk itu dan forget, dia lupakan itu, sehingga ketika dia senyum kepada ibunya, senyum yang tulus, bukan senyum dengan pura-pura, teman-teman. Dan itu nilainya sangat mahal. Nilainya sangat tak terbatas, teman-teman. Jadi jangan salah, apa kadang-kadang anak kita kayaknya kelihatan berhasil, mungkin tampak luar. Tapi di dalam itu butuh waktu yang sangat spesial, teman-teman. Saya bicara ini karena ya pengalaman tadi, anak saya yang diasuh oleh orang neneknya waktu saya masih awal dengan Zelia itu sangat berbeda. Pada saat ya awal itu juga anak saya banyak dengan mbaknya di rumah, ya akhirnya kita ya kayak ngerapiin motor, dirapiin satu-satu. Yang tadi serba takut ayah, sekarang berani, kayak gitu. Jadi kita didik dia. Dan salah satu cara terbaik saya didik anak saya itu dalam Ramadan Camp. Karena dia bertemu dengan teman-temannya, dia juga nangisnya bareng, komitmennya bareng, sadarnya bersama-sama dengan teman-teman seangkatan itu, dan akhirnya bisa melesat ya teman-teman. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat, jadi penting sekali buat kita semua mempelajari hal ini ya. Apalagi buat teman-teman yang fokus ke kerja, fokus ke ngejar materi, jangan sampai lupa tujuan terbesar kita juga adalah kita bekerja lebih keras karena untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kitanya nggak dikasih yang terbaik, tidak hanya ya luar tapi juga dalamnya harus dilatih. Seperti tema yang tadi Bu Ati sampaikan, ya, ghinaun nafas. Kata Rasulullah kan seperti itu menyampaikannya, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinaun nafas. Jadi bagaimana jiwa yang kaya itu yang kemudian harus dibangun ya, jiwa yang kaya dibangun oleh kita semua termasuk anak-anak kita, termasuk oleh orang tua, termasuk kita semua. Jadi contoh ya, jiwa yang kaya, orang tuanya bilang, "Nah, ini ibu ada 2 roti, 2 lapis roti. Kalau teman kamu susah, kamu bagi ya nak." Ini orang tua jiwanya kaya. Anaknya juga akan punya jiwa yang kaya. Tapi orang tua yang jiwanya miskin, kayak tadi ucapannya, bapak kamu sedang di PHK, hidup kita sedang kalian prihatin, bahkan kita belum berubah. Waktu kamu kecil pun ibu namakan kamu Siti Prihatini gitu kan, batik ya. Waktu dalam keadaan sulit. Jadi kalau teman kamu minta, umetin aja buat kamu nanti sore. Itu simple biasa, tapi berdampak sampai dia dewasa dan masa depan dia. Teman-teman yang great. Ghinaun nafas, jiwa yang kaya, dimiliki oleh orang tua, ditransfer ke anak-anaknya. Ya. Kamu maafin teman kamu nak, dia tadi lupa kali nak, gitu. Karena waktu itu Zelia itu ada anaknya sekelas tuh yang agak sedikit ekstrim, suka mukul-mukul teman-temannya, termasuk mukul Zelia. Kemudian ya kita bilang dengan orang tuanya, ternyata anak ini belum lama bapaknya meninggal, jadi kayak protes kepada keluarganya, kenapa bahasa meninggal, dia mukul-mukul teman-teman sekelasnya termasuk Zelia. Saya bilang, nanti ayah cari tahu kenapa dia kayak gitu. Kalau dia baik, ternyata betul dia trauma, marah, kecewa. Tapi karena nggak tahu harus bagaimana, dia pukul teman sekolahnya termasuk Zelia. Saya ajarkan ke dia bahwa ya kamu memaafkan dia itu nggak merugikan kamu. Memaafkan dia malah buat kamu akan lebih terangkat lagi gitu. Ada yang orang tuanya nuntut ke sekolah karena nggak mencari tahu kenapa. Ada yang minta dia pindah kelas.
Saya malah orang datang ke rumah silaturahim dan ya memang sedikit agak aneh perilakunya, tapi kemudian nggak pernah mukul-mukul lagi. Tapi kalau ayahnya mungkin ya jiwanya sempit, bilangnya apa? Ya anak ini ya anak siapa sih? Nggak tahu siapa ayah kamu, gitu ya. Ya akhirnya malah jadi pertengkaran yang nggak ada habisnya gitu. Karena jiwanya sempit. Tapi kalau jiwanya kaya, ya tadi memaafkan itu bagaikan samudra. Samudra itu dikirimi sampah, kotoran bangkai, kotoran mayat setiap hari dari ribuan sungai, tapi nggak pernah mengubah warna aslinya. Kenapa? Karena dia samudra luas, kecil, hanya cuma sungai-sungai kecil itu. Jadi orang yang hatinya luas, jiwanya kaya, dibenci itu ya kayak sungai-sungai kecil aja, difitnah, dibenci, diremeh, sungai kecil. Nggak mengubah samudra yang luas itu. Paling samping-samping pantai yang warnanya berubah, itu nggak buatik. Tapi ke dalam, nggak ada sampah. Coba baca di bab yang tema tadi Pak Mujiono bahas. Ketika dialog antara gua dan matahari, kata gua yang sempit jiwanya bilang, tiap hari saya tuh nggak pernah lihat cahaya. Yang saya lihat adalah gelap dan kegelapan. Enakan kamu ngelihatnya cahaya terus. Kata matahari, ya udah, saya besok datang ya. Dialog antara gua dan matahari. Pas matahari datang ke gua itu Pak Masam, matahari nanya, wahai gua, saya sudah datang nih. Nggak ada kegelapan apa-apa. Yang saya lihat semuanya terang benderang. Karena matahari yang masuk ke dalam gua itu terang benderang semua. Tapi orang yang tadi jiwanya kayak gua tadi yang sempit melihat itu jadi gelap semua. Tapi jiwanya kayak matahari, ya terang. COVID atau bukan, ya terang teman-teman. Sahabat-sahabat hebat. Jadi betul apa yang Rasulullah sampaikan tadi, gina unafas, jiwa yang kaya, hati yang luar biasa, jiwa yang kaya itulah modal untuk mendapatkan gina ghaniyun ardh, kekayaan dunia ya. Tapi kalau jiwanya kita miskin, ya harta juga kita mengejar-ngejar harta, tapi dikejar-kejar masih jauh ya teman-teman. Jadi sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman yang luar biasa, kita berlatih terus, kita terus bersama-sama memperkaya jiwa kita. Ya, harta akan follow. Bukan memperkaya harta tapi jiwanya miskin. Walaupun hartanya banyak, tetap saja nggak bisa sodako. Walaupun hartanya banyak, tetap aja ya sering meninggalkan sholat. Walaupun hartanya banyak, tetap aja pada saat ya Ramadan, sodakonya juga hitung-hitungan. Kenapa? Karena memang jiwanya miskin. Jiwanya miskin tuh ya kurang terus. Tapi jiwanya yang kaya, ya dia berpikirnya selalu apa yang bisa saya bagikan, apa yang bisa saya berikan, apa yang, dan dia yakin bahwa nggak pernah berbagi itu mengurangi ya teman-teman yang great. Berbagi itu malah mengalihkan, menambahkan. Ya, Rasul menyampaikan bahwa tidak mengurangi ya harta orang yang bersedekah, teman-teman yang great ya. Dalam hadisnya misalkan manaqasat ya sedekatun min malin. Tidaklah sedekah mengurangi hartamu. Jadi enggak pernah mengurangi. Coba kita lihat bagaimana teorinya atau logikanya. Kalau Anda menabung, coba cek ya, waktu kita kecil, di kampung sana, 3 bulan sebelum puasa, orang tua ngasih celengan. Siapa yang ngalami kayak gitu kan? Kemudian kita ngapain tuh Pak Yudi? Nyelengin kan? Setiap hari 5.000, 1.000. Terus dicelengin itu batik. Pada saat dibongkar kira-kira kurang atau malah banyak? Banyak. Jadi orang yang sodako juga sama. Dia naruh, nggak ngurangi apa, malahan banyak.
Tapi yang memang jiwanya kecil, jiwanya miskin, sodako penting sih. Tapi nunggu uang sertifikasi turun gitu Pak Sam. Pas sudah turun, nunggu kalau ada uang sisa. Pas nggak ada sisa, maklumlah, semua juga sama lagi kayak gini. Jadi selalu pandai membuat apa tadi? Alasan kan teman-teman itu. Ya jadi nggak cukup sebatas ingin, tapi kemudian kita sadar betul bahwa ya jiwa ini menjadi penggerak buat kehidupan kita yang akan datang. Jiwa yang kaya, hati yang luar biasa teman-teman yang great. Ya, dan ini yang saya rasa perlu kita siapkan lah. Kita nih generasi yang orang tua kita juga mungkin ya nggak begitu memahami pola-pola kerja pikiran, suasana kesadaran. Yang bagus kita ambil, yang kurang kita perbaiki. Nah, ke anak-anak kita transformasikan. Kita gembleng spesial di Ramadan ini. Insya Allah ya, tanggal 13 ya Pak Mastam, 13, 14 ya. Saya 3 anak saya ngikut ya, Zara, Ziva, Mazelia gitu. Ikut biar ya, karena di pondok di sekolahnya Ramadan Camp-nya atau Sankilatnya ya kayak gitu aja. Pesantren yang ya sebatas itu ya teman-teman itu. Jadi nggak sampai ke yang sangat prinsip ya. Dia masuk Sankilat, sholat, kemudian hafalan, setoran, kemudian selesai. Tapi pulang tetap, misalkan gadget tetap dan sebagainya teman. Waktu dia masuk pondok juga sama, udah masuk deh, baru kelas 1 MTS, ikut di situ jadi peserta gitu. Lihat ayah pada saat menyampaikan, lihat ayah sebagai guru bukan sebagai ayah kamu ya, dan dia menemukan 1 minute awareness gitu. Akhirnya pas mondok itu Pak Yudi setelah ikut Ramadan Camp, nama ayahnya itu dia jaga betul ya. Ketika ada teman bilang kamu anaknya Panako ya, kok dihukum? Nah itu dijadikan sebagai 1 minute awareness buat dia gitu. Oh dia nggak mau lagi dihukum bahasa ketika ngomongnya bukan bahasa Arab dihukum, dan dijadikan motivasi untuk kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Tapi kalau kemudian dia tidak menemukan 1 minute awareness malah komplain ya. Itu kan ayah saya bukan saya gitu ya. Itu kan ayah saya kan bukan. Ada kayak gitu kan orang Palestina. Ayah saya yang hebat, saya kan bukan anaknya. Ayah saya kan yang usahanya bagus ya. Saya kan bukan. Ayah saya petani hebat, saya kan udah mau ngajutin usaha ayah saya. Saya maunya sebagai kerja di internet. Ayah saya pedagang atau ayah saya di dapur atau di sawah ya. Akhirnya nggak connect ya teman-teman. Ada waktu itu seorang pengusaha ya Pak Yudi yang dia ikutkan anaknya itu karena anaknya itu hampir perempuan tapi jarang menggandeng ayahnya. Jadi kalau lihat orang lain kemana makan atau apa anak perempuan gandeng itu dia sebenarnya nangis, cuman dia nggak menyampaikan ke anaknya itu, bingung karena sudah pesan tapi nggak nyambung. Yang paling sedih itu usaha dia di bidang makanan mie gitu ya, udah banyak sekali tapi kedua anaknya nggak mau lanjutin Pak Mas. Satunya mau desain grafis, satunya di IT, e-commerce, sehingga melihat usahanya itu melihat sebelah tangan, aduh usaha saya nggak mau capek-capek gitu. Dia bingung, anak saya perempuan dua-duanya tapi nggak ada passion di usaha saya. Saya bilang ya masukin kelas aja lah Ramadan Camp. Dan nanti kita ketemu di situ. Setelah pulang 3 hari itu, ya betapa senangnya bapaknya, anaknya itu akhirnya kemana-mana kalau lagi berdua tuh gandeng tangan, cium tangan. Rasanya itu dibilang kalau Allah ambil nyawaku sekarang pun ikhlas ya Pak Nafri. Udah puas sekali, hidup saya puas kan. Dan bonusnya adalah anak saya sambil desain, sekarang dia manajer di cabang ini, ngurusin bakmi gitu ya. Karena sehari bisa 2.000 mangkok keluar dan sebagainya, teman-teman Ibu. Jadi
teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat luar biasa, insya Allah ya, semoga kita semua terus mengkayakan jiwa kita, Qina'un Nafas ini, sehingga insya Allah ya, kita terus terconnecting kepada Allah yang Maha Kaya, dan insya Allah kita juga menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata ya, teman-teman yang great, manusia-manusia istimewa, ya, manusia-manusia terbaik ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan jangan lupa ya, Ramadan ini akan berakhir, maka kita terus perbaiki diri, teman-teman yang great ya. Allah berfirman di hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berdosa siang dan malam, dan aku maha mengampuni dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni kalian. Jadi siang dan malam berdosa, dan Allah mengampuni segala dosa hamba-hambanya yang betul-betul memohon ampunan kepadanya. Allah berfirman, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, semoga ya Ramadan yang ke-18 ini kita pantaskan, kita kuatkan diri kita dan kayakan lagi nafas kita, teman-teman yang great. Insya Allah ya, teman-teman luar biasa. Buat teman-teman yang nanti kalau mau datang ya Pak Mastam di tanggal 13, nanti datangnya pas hari Minggunya aja Pak Mastam. Hari Minggu kabar nyebut anak, kita ada sesi terapi ilmu ikhlas pada hari Minggu paginya itu. Sampai zuhur baru pulang ya. Jadi sahabat-sahabat luar biasa ya. Insya Allah ya. Pak Mujono juga kalau mau terbang atau berangkat silakan aja ya, bergabung di ya, teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat ya, dari Tulungagung dekat kok ya, teman-teman Ingrid ya. Kan waktu itu online ya anak ya. Iya betul Bos. Jadi, online. kalau memungkinkan, tapi Pak Mujono temenin ya ke sana, kemudian bisa nemeni ya, pengembangan putrinya begitu baik sekali ya. Insya Allah ya, menjadi al-insanul kamil, manusia di atas rata-rata, teman-teman yang great. Buat teman-teman di Hong Kong ini juga, Mbak Joplo dan teman-teman ya, silakan aja ya, kalau di kampung ya nggak ada keluarga, kalau putra-putrinya mau ngikut, nanti biar tim Nako Center yang mendampinginya ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat luar biasa, insya Allah ya. 13, 14, 15, 16 ini menjadi momentum terbaik di bulan Ramadan ini ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Baik teman-teman yang great ya, Bu Atik, terima kasih buat semua yang hadir ya. Bu Atik tadi, Pak Mujono, Pak Yudi, Pak Mastam, Pak Suhardono, ya, Bu Etik, Mbak Ini Biru, Bu Darti, Bu Silviana, Bu Alma ini ya, Bu Ami, Mbak Ami ya, kemudian Mbak Joplo, Bunda Amirah di Hong Kong juga ya, Bu Pipit, Pak Fahrul, Bu Ana, Mbak Ana di Hong Kong juga, Mbak Evi di Hong Kong. Insya Allah kita bertemu di Ahad depannya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan terus istiqomah, sodakonya diperkuat lagi menjelang akhir Ramadan, teman-teman yang great ya. Baca bukunya juga sama, ibadah lain juga sama. Sebelum masuk kuliah sahur sudah sholat duluan ya, sehingga banyak manfaat yang lebih luar biasa, teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat. Dan kita bertemu di Ramadan Camp Seven Awareness. Mari kita tutup dengan doa, teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat luar biasa. Boleh buka video dan kita berdoa sebagai sesi penutup ya. Pada kesempatan kali ini, teman-teman yang great ya. Silakan kita kasih waktu untuk membuka video dan pastikan wajah-wajah penuh ahli-ahli surga ya. Wajah aura kasih semua. Tunjukkan ya teman-teman yang great. Baik. Kita baca suratul Fatihah. Iya kan aku
Iya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tatma'u wa min qalbi la yas'u. Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah Allah, kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Sahabat-sahabat yang great, mari sama-sama kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga mimpi-mimpi yang kita sedang susun, yang kita targetkan, Allah dekatkan lebih dekat dan lebih nyata dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wa nakhtimul Fatihah. Amin 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 Allahumma amin. Akhirul kalam ya teman-teman yang kita tutup dengan semangat. Salam kesadaran Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach. Alhamdulillah bukunya hari ini sampai. Mana dong? Belum diambil. Belum diambil Coach. Hari ini diambil. Oh ini. Diambil kok. Iya. Ada dua yang satu berapa kilo ya? Makanya saya kemarin tanya kok cuma sedikit gitu loh. Karena ada dua pin, yang satu 3 kilo, yang satu hanya 0, sekian. Alhamdulillah. Terima kasih ya Coach. Ya. Itu karena kayaknya. Mohon doanya juga. 21 Iya, gimana? 21 Desember terpisah kali bukunya, pengirimannya. Sepertinya terpisah sepertinya. Nanti komunikasi ya. Ada Baik. Mbak Fitri yang bagian pengiriman barang. Baik. Terima kasih Mbak Una Amira di Hong Kong. Ya, kita tutup teman-teman yang great. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya ya Coach, hari ini baksusnya lancar. Amin.